Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Balkis Nur Khalifah dengan NIM 86037641, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul sifat-sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Berikut alat dan bahan yang saya perlukan. Di sini ada senter, ada lilin, ada lensa cembung, ada cermin cekung, ada cermin datar, lalu ada sisir, dan tidak lupa ada layar putih untuk mencoba pemantulan cahayanya. Untuk percobaan yang pertama adalah pemantulan pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan susun lampu senter, celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Jadi susunannya seperti ini. Saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya. Sesudah mengenai cermin datar di sini, dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya sudut L sama dengan sudut R. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan membuktikan bahwa hukum Snellius dapat dilihat ketika sudut datang besarnya 30 derajat, maka akan terbentuk sudut 30 derajat. L 60, R-nya juga 60. Jika berkas cahaya 90, maka sudut cahayanya pun pantulannya 90. Untuk percobaan selanjutnya, kita akan mengamati sifat bayangan pada cermin datar menggunakan lilin. Nah, saat lilin diletakkan di depan cermin datar dan jaraknya diukur menggunakan penggaris yaitu 15 cm, terlihat bahwa bayangan lilin berada pada jarak yang sama di belakang cermin. Jika lilin berada di 15 cm dari permukaan cermin, maka bayangannya pun juga tampak di 15 cm di belakang cermin. Ketika lilin kita geser ke kanan ataupun ke kiri, bayangan lilin pun juga ikut bergeser ke arah yang sama. Perpindahan bayangan selalu mengikuti posisi lilin secara tepat. Dan hal ini menunjukkan bahwa bayangan pada cermin datar selalu memiliki sifat maya, tegak, ukurannya sama dengan benda. Untuk percobaan selanjutnya menggunakan cermin cekung, jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 8 cm menghasilkan bayangan yang tampak lebih besar, tegak, dan bersifat maya karena benda berada di depan titik fokus cermin. Pada jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 4 cm terlihat bayangan tampak terbalik, diperkecil, menandakan bahwa benda berada di luar titik fokus kelengkungan cermin cekung. Sementara itu, pada benda yang berjarak 20 cm dan jarak bayangannya 2 cm terlihat bahwa bayangan menjadi semakin kecil dan tetap terbalik. Selanjutnya pengamatan menggunakan cermin cembung. Kita akan lihat bahwa setiap sinar yang datang akan dipantulkan seolah-olah berasal dari satu titik di belakang cermin yang disebut titik fokus maya. Berbeda dengan cermin datar dan cermin cekung, cermin cembung selalu memantulkan cahaya dengan cara menyebarkan sinar pantulnya. Akibatnya, bayangan yang terlihat melalui lensa cembung tadi tampak maya, tegak, diperkecil, dan terletak di belakang cermin. Berikutnya, kita akan melakukan percobaan sederhana mengenai pembiasan cahaya menggunakan air dan pensil. Saat pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, terlihat bahwa pensil tampak patah, terputus atau bergeser pada permukaan air. Bagian hasil pensil yang berada di dalam air terlihat tidak sejajar dengan bagian yang berada di luar. Ini terjadi karena cahaya yang berasal dari bagian pensil di dalam air harus melewati dua medium yang berbeda, yaitu air dan udara. Ketika cahaya berpindah dari air ke udara, kecepatannya pun berubah sehingga arah cahaya dibelokkan. Pembelokan cahaya ini disebut dengan pembiasan.